Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat malam teman-teman, pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini ya, malam Ahad yang insya Allah cerah, kita dapat berjumpa meskipun dalam via Zoom. Tapi entah melalui perantara apapun, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu begitu. Dan tentu saja alhamdulillah berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat merasakan manisnya Islam juga iman hingga saat ini gitu. Selamat datang di acara ya Cendekia Talk gitu yang bertemakan membangun kesadaran akan kesehatan mental pada generasi Z. Nah, pada malam hari ini saya Aisyah Qurrata A'yun sebagai moderator dibersamai oleh pembicara kita ya, Mbak Sasa gitu ya. Yang selama 1 hingga 2 jam ke depan akan membersamai dengan pemirsa semua gitu. Sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan terlebih dahulu apa itu Cendekia Talk ya. Nah, ini merupakan program talk show di bawah naungan Yayasan Cendekiawan Mandiri Indonesia atau YCMI Surakarta yang kedepannya akan membahas tema-tema seputar kesehatan, pendidikan, sejarah, dan juga sosial. Sebelumnya dari YCMI sendiri sudah ada program bernama Pripun Statge, tapi di situ khusus untuk keagamaan dan dirasa perlu untuk membuka bahasan-bahasan tema umum lainnya sehingga diadakanlah ini Cendekia Talk untuk mewadahi tema-tema tersebut gitu. Nah, meskipun judulnya malam hari ini adalah membangun kesadaran mental pada generasi Z, tapi tidak memungkiri ya bahwa di antara pemirsa pun juga banyak yang tidak dalam rentang generasi Z ya. Tapi tidak apa-apa, jangan kemana-mana, tetap di sini gitu. Karena kesadaran mental itu penting nggak hanya generasi Z saja, tapi juga semua generasi gitu ya Mbak ya. Iya betul. Betul. Nah, di samping saya ini sudah ada Mbak Sasa yang bersama kita. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Gitu. Saya akan bacakan. Beliau bernama lengkap Raisa Nur Fauziah. Nanti kita bisa memanggilnya Mbak Sasa begitu. Mbak Sasa merupakan psikolog klinis yang banyak menangani kasus-kasus kecemasan, depresi, stres, kemudian manajemen diri dan relasi sosial. Selain itu, Mbak Sasa juga spesialisasi nih di bidang counseling client centered, psikoterapi CBT, neurolinguistic programming dan counseling eklektik gitu. Mbak Sasa ini kelahiran tahun 1995. Okay. Saat ini sudah menikah dan mempunyai 1 orang putri ya tadi. Saat ini tinggal di Jagalan, RT 1 RW 5, Laweyan, Surakarta. Betul, Mbak. Dulunya Mbak Sasa ini menempuh pendidikan di SMPN 1 Gata, kemudian SMAN 1 Kartasura, dan melanjutkan sarjananya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dari tahun 2012 hingga 2016 dan melanjutkan magister profesinya di tempat yang sama ya. Kayaknya cinta banget sama UMS, Mbak. Iya, langsung. Fast track waktu itu programnya. Nah, jadi 2016 beliau melanjutkan langsung ya di Mapronya UMS dan lulus di tahun 2020. Betul, Iya, Mbak? betul. Nah, saat ini Mbak Sasa ini ya sebagai psikolog klinis itu punya kesibukan di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta, juga di di online ya. Mungkin teman-teman juga tahu di Halodoc dan Klik Dokter ya. Biasanya kalau kita cari pusing atau apa yang muncul paling atas kan itu ya, 2 website itu. Iya, benar. Gejala ini nih apa nih gitu. Selain itu juga sebagai mitra ahli di School of Parenting. Mbak Sasa ini juga punya hobi membaca buku, traveling dengan keluarga, dan ngopi. Asik ya, Pak? Iya. Nah, barangkali di antara teman-teman, ibu-ibu semua, bapak-bapak juga maksudnya, ingin menjalin komunikasi atau kontak dengan Mbak Sasa, bisa berkunjung ke Instagramnya, yaitu @raisanurf, S-nya double, REISSA, Nurf gitu ya. Atau nomor WA-nya boleh saya bacakan, Mbak? Boleh. Ya. Kalau mau mencatat barangkali yaitu 085 743
743-128 gitu. Ya mungkin ada di antara hadirin yang ingin konsul nih tentang manajemen diri atau stres, boleh ya Mbak? Boleh. Ya boleh. Ya tadi menghubungi ke Instagram bisa atau nomor tadi gitu. Atau datang ke RSUD langsung. Oh iya, datang ke RSUD langsung. Boleh. Nah sekarang ini ya, kalau dari judul itu kan membangun kesadaran akan kesehatan mental pada generasi Z ya Mbak. Setahu saya generasi Z itu yang rentang waktunya dari 95 sampai 2010. Ya Mbak ya. Sebelumnya namanya sebelum Z apa? Y. Ya, sebenarnya ada berbagai macam pendapat sih, maksudnya untuk rentang usia itu kan. Iya. Jadi kan pengelompokan generasi itu kan sebenarnya berdasarkan orang-orang yang lahir di rentan usia yang berdekatan, kemudian di lingkungan yang mirip gitu, yang sama gitu kan. Jadi kalau ya ada baby boomers itu kan dulu setelah Perang Dunia Kedua, kemudian ada generasi X, Y, Z, kemudian yang paling kecil kayak anak saya tadi kan Alpha kayak gitu-gitu kan. Ya, jadi memang kalau untuk Z ini masih berbagai macam pendapat, ada ilmuwan-ilmuwan gitu. Cuman ya intinya adalah generasi Z ini dia tidak pernah hidup tanpa teknologi kayak gitu. Yang paling paling berbeda lah dengan masa-masa yang sebelumnya kayak gitu. Jadi dia sejak lahir pun teknologinya udah berkembang. Betul, udah ada teknologi lah. Mereka udah main HP-nya orang tua kayak gitu udah tahu kayak gitu. Terus ini ya Mbak, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kesadaran mental, kalau kita lihat nih misal di Instagram itu sudah banyak konten-konten yang mengarah ke sana gitu ya Mbak. Itu berarti tren tentang kesadaran mental tuh sebenarnya sudah bagus. Iya, betul. Nah, tapi seberapa penting sih kita harus menyadari kesehatan mental ini Mbak? Kalau seberapa penting sebenarnya ya penting ya gitu ya. Kalau berdasarkan data sendiri aja nih gitu. Kalau data yang saya cari itu berdasarkan Riskesdas ya. Jadi riset kesehatan dasar tahun 2018 itu sendiri tuh menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu ternyata mengalami gangguan mental emosional. Kemudian lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu juga mengalami depresi kayak gitu. Jadi ada peningkatan yang dulunya mungkin tidak sebanyak itu sekarang lebih meningkat. Berarti kan oh ternyata harus lebih sadar nih gitu bahwa kesehatan mental ini isunya makin urgent ternyata gitu. Dan di sisi lain ternyata kesehatan itu nggak cuma fisik loh, nggak cuma tentang kita makan loh. Ternyata apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan itu juga harus kita perhatikan kayak gitu. Karena kan ya mental berpengaruh juga kepada fisik kita, kepada produktivitas kita kayak gitu. Tapi sebenarnya ini kan ada berarti selain kesadaran mentalnya meningkat, tapi sebenarnya orang-orang dengan yang mentalnya agak bermasalah ini juga meningkat ya Mbak ya? Iya, gangguannya. Nah, ini kira-kira kenapa ya Mbak sebabnya itu? Banyak. Kalau tadi kan setiap zaman itu sebenarnya ada tantangannya ya gitu ya. Saya yakin maksudnya zamannya dulu baby boomers itu kan Perang Dunia Kedua. Itu kan juga orang-orang nenek kita lah itulah ya. Mereka kan beliau di masa itu masa-masa sulit aja beliau orangnya disiplin, kemudian tahan banting lah mentalnya kayak gitu. Kemudian habis itu generasi habis baby boomers itu kan ya X, kemudian ibu kita mungkin bapak ibu kita di X itu, kemudian ada Y itu tadi. Nah mereka semua sebenarnya punya tantangannya masing-masing. Cuman perbedaannya adalah generasi Z ini dilahirkan itu di masa-masa yang penuh canggih teknologinya gitu kan. Dari teknologi itu kita bisa melihat dari sosial media aja kita bisa lihat hidupnya indah banget ya orang lain kayak gitu kan. Dulu kan nggak ada ya, kita nggak tahu ya maksudnya teman-teman kita ngapain, padahal kan yang ditunjukkan di sosial media itu belum tentu yang sesungguhnya kayak gitu. Terus jadi orang merasa insecure, orang merasa depresi kayak gitu kan. Kemudian di sisi lain juga generasi Z ini ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, ternyata kemarin ada pandemi tuh gitu. Dan itu mereka tumbuh di lingkungan yang nggak pasti masa depannya gitu. Kalau yang dulu-dulu mungkin kan memang ya, maksudnya tidak ada kayak perubahan itu. Jadi kayak kemarin itu mungkin usianya berapa ya waktu pandemi kan 2020 kemarin ya, di usia-usia pertumbuhannya mereka lah, waktu harus mikirin kuliah, harus mikirin kerjaan, ternyata mereka harus PHK, mereka harus mengurungkan cita-citanya kayak gitu kan. Berarti kan ada perubahan besar di situ yang nggak pasti nih aku gimana nih masa depanku. Makanya generasi Z ini tuh
kalau orang-orang stereotipnya kan generasi lemah gitu ya, padahal tuh sebenarnya nggak juga gitu. Bahkan mereka itu kelebihannya adalah mereka lebih sadar loh gitu kesehatan mental, karena kan sekarang yo mereka baca, mereka tahu, dan mereka ada keinginan untuk nggak cuman kebawa oleh arus ini. Jadi mereka ada keinginan untuk aku harus kelar nih, aku nggak mau dengan beban mentalku ini. Makanya banyak generasi Z itu yang ya nggak apa-apa ke psikolog gitu, nggak apa-apa ke psikiater. Tapi mereka kalau ngomong ke orang tuanya, what, kamu kenapa nak gitu kan, mereka kaget, padahal dia ngerasa ya aku nggak enak, aku nggak nyaman, ya udah aku ke psikolog aja gitu. Mereka udah biasa ke psikolog sama ke psikiater. Kalau beberapa klienku, beberapa pasienku itu malah dia anak SMA, dia anak kuliahan gitu, mereka udah biasa. Cuman ya itu sembunyi-sembunyi dari orang tuanya kadang-kadang kayak gitu, karena ya itu kesadarannya lebih tinggi gitu. Dan itu mungkin karena perbedaan generasi juga ya Mbak ya? Iya kan, tantangannya masing-masing tadi. Terus kalau dari yang Mbak Sasa jawab tadi itu sebenarnya perkembangan teknologi ini sebanding lurus dengan meningkatnya juga apa ya tadi, gangguan mental teman-teman juga. Ya itu tadi gitu. bisa dikatakan tantangannya lebih gitu loh. Kayak mau nge-treat misal generasi Alpha itu aja ya, dia lagi udah usia segitu aja dia udah canggih loh gitu, udah main iPad gitu, main laptop gitu, udah pintar gitu kan. Itu ada kelebihannya, mereka cepat belajar, mereka tapi kan kekurangannya tadi mereka itu mungkin karena serba mudah gitu kan ya, tidak seperti dulu yang mungkin harus berjuang. Kalau mau nyari PR ya baca buku gitu, sekarang Google aja udah gampang gitu kan. Ya akhirnya kan jiwa-jiwa mungkin lebih berpengaruh ke kepribadian itu tadi ya. Jadi kan gigihnya itu kan beda gitu dengan orang yang dulu yang harus naik sepeda ke sekolah jauh atau naik sepeda kuliah kayak gitu kan, tetap berbeda ya. Ya zamannya berubah ya, kitanya juga berubah kayak gitu kan. Tantangannya berubah juga. Tapi kalau untuk data apakah teknologi itu berbanding lurus dengan gangguan itu sendiri, aku belum baca gitu. Jadi apakah itu benar-benar datanya seperti itu atau enggak, ya saya juga kurang tahu. Nanti coba cari tahu bareng-bareng. Oke. Tapi sepertinya di samping itu juga teknologi ini yang bikin teman-teman sadar juga ya Mbak ya? Jadi kayak pisau bermata dua ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya, ya itu jadi berdampak positif gitu. Tapi kalau kita terlena, ya banyak yang kecanduan juga gitu. Dia kayaknya interaksinya banyak nih sama teman-temannya banyak. Cuman dia ngerasa kesepian gitu karena dia nggak connect beneran, nggak ketemu sama orangnya real, cuman di kamar doang. HP-an itu kan beda juga, maksudnya orang yang ketemu sama cuman di HP gitu. Tapi ini Mbak, kalau ngomongin tentang kesehatan mental itu sebenarnya orang yang dikatakan sehat mental itu yang seperti apa ya Mbak ya? Oke, jadi kalau orang sehat mental sendiri sebenarnya itu suatu kondisi ya, suatu kondisi keadaan seseorang itu merasa sejahtera. Sejahtera itu ya dia ngerasa sehat, dia ngerasa bahagia, kemudian dia itu bisa tahu potensi dirinya sendiri gitu. Selain itu dia bisa menghadapi tantangan kehidupan atau masalah-masalah stres yang wajar dalam hidupnya. Dia punya cara lah untuk mengatasi itu. Di sisi lain dia berfungsi secara berfungsi secara bermasyarakat gitu. Jadi dia itu nggak cuman untuk dirinya sendiri, tetapi dia itu bisa berkontribusi lah gitu, bermanfaat untuk lingkungannya gitu. Jadi selain dia punya skill buat ngatasin tantangan kehidupannya, dia juga punya kontribusi, bisa produktif untuk lingkungannya kayak gitu. Kalau yang sejahtera tadi itu sejahtera dalam hal apa ya Mbak? Ya semuanya, berarti kan dia harus sehat fisiknya juga, sehat badannya kan gitu, sejahtera. Jadi dia ada kan orang yang dia ngerasa, maksudnya dia komplit semuanya kehidupannya, dia tercukupi, tapi dia ngerasa kok kayaknya masih nggak seneng juga gitu, nggak happy gitu, kayak ada yang kurang aja. Berarti kan dia belum sejahtera sebenarnya kan, secara mentalnya dia, secara entah apa yang dia belum dapatkan gitu kan. Sejahtera itu ya wis berarti dia ayem gitu loh orangnya. Oke, aku sehat fisik, sehat mentalku juga, dia bisa melalui berbagai macam tantangan kehidupannya gitu. Bukan berarti orang yang sehat mental ini nggak punya masalah loh ya gitu kan. Bisa jadi dia itu punya masalah, bahkan lebih berat. Cuman kalau orang yang sehat mental biasanya dia itu bisa lebih nyaman dan tenang dalam menghadapi suatu persoalan itu gitu. Karena dia ya tahu caranya ngatasin gitu ya, punya potensinya juga gitu. Ya mungkin itu kata kuncinya Mbak ya, bisa mengatasi problem dia. Oke. Kemudian ini Mbak, kira-kira nih tadi kan ada ya dia itu orangnya lengkap dan lain-lain, tapi ternyata dia
ternyata nggak sehat nih mentalnya. Nah sebenarnya tuh faktor-faktor utama apa ya Mbak yang menyebabkan dia seperti itu? Padahal dia itu ya sebenarnya dia berkesejahteraannya cukup, keluarganya cukup. Jadi kayak maksudnya ekonominya ya sejahtera tadi kan dia mencakupi lebih. semuanya gitu. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu sebenarnya ada banyak yang multifaktor. Tapi aku kelompokin jadi internal sama eksternal aja ya. Kalau internal sendiri itu sebenarnya bisa dari faktor biologis atau genetik. Jadi kalau emang ada dari keturunan keluarganya itu punya gangguan, nah itu tuh sebenarnya punya apa ya komorbid gitu loh. Jadi dia harus berhati-hati juga gitu, karena itu bisa diturunkan gitu. Jadi genetika, kemudian hormon. Nah hormon ini biasanya terjadi pada ya ibu hamil atau ibu setelah melahirkan, kan ada postpartum depression kayak gitu kan, itu karena ledakan hormon, jadi bisa mempengaruhi kesehatan mental ini. Kemudian ada juga faktor internal itu trauma, jadi pengalaman traumatis, ada yang mengalami kekerasan, pelecehan, kemudian ada yang mungkin ya keluarga broken home dan lain-lain yang membuat dia itu trauma. Nah itu tuh bisa jadi faktor internal gangguan. Kemudian ada faktor eksternalnya sendiri itu mencakup tekanan hidup ya apa ya ekonomi, sosial ekonomi gitu, sosial ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian gaya hidup juga. Jadi gaya hidup ya tentang mungkin alkohol atau seks gitu ya, seks bebas atau apa. Sekarang kan juga banyak tuh yang unik-unik tuh ya LGBT kayak gitu kan. Ada kemarin sedikit cerita ya gitu, ada ya pasien gitu datang gitu, dia laki-laki tapi dia suntik hormon pengen jadi perempuan gitu kan, karena ya lingkungannya juga dia punya teman yang seperti itu, terus dia juga ngerasa nyaman dengan begitu kan, gaya hidupnya dia kan seperti itu, jadi bisa dipengaruhi faktor eksternal ya gaya hidup tadi kayak gitu, banyak kan faktornya. Ini Mbak, saya tuh penasaran yang tadi kayak faktor internal ya biologis. Itu apakah kalau misalnya orang tuanya itu punya apa ya namanya DNA atau gimana Mbak menyebutnya? Genetika ya DNA atau mungkin riwayat gangguan gitu aja, diagnosis apa gitu ya. Itu apakah pasti menurun atau nanti bisa diatasi Mbak? Ya tetap bisa diatasi kan, maksudnya kan kayak gitu kan bisa dicegah, kayak diabetes, kayak jantung kayak gitu kan. Kalau kita tahu kita punya keturunan seperti itu kan, akhirnya kita jaga pola makan, kita berolahraga gitu kan. Terus kalau kita tahu memang ada keluarga kita mungkin ada yang skizofrenia atau ada yang depresi atau mungkin ada yang punya cemas dan lain-lain kayak gitu tuh, ya udah berarti kan kita ada komorbidnya, ada genetikanya gitu. Berarti gimana caranya biar kita itu sehat gitu kan. Berarti ya udah kalau ada masalah jangan terlalu stres, atau mungkin kalau ada problem atau apa bisa sharing ke orang. Jadi biasanya kan karakteristiknya dia itu ya nggak punya coping yang sehat tadi loh, mas, coping apa cara untuk menyelesaikan problemnya yang sehat kan. Pada akhirnya dia mungkin memendam atau dia nggak tahu caranya gimana tapi nggak share ke orang kayak gitu. Akhirnya ya itu nanti padahal dia udah punya kayak komorbidnya ya terpiculah kalau bener-bener stresornya tinggi ya, terus bisa jadi juga ikut gangguan kayak gitu. Nah itu kan tadi yang dari keturunan ya Mbak. Tapi misalnya nih, dia tuh nggak tahu kalau orang tuanya itu ternyata ada seperti itu. Terus gimana cara dia bisa mengenali dirinya sendiri? Barangkali dia tuh sebenarnya juga ada gangguan, Mbak. Oke, jadi kan yang bakal, maksudnya siapapun yang nggak punya genetik pun ada kemungkinan untuk mengalami gangguan mental kan. Cuman kan yang punya genetika itu mereka lebih rentan gitu sih. Jadi sebenarnya kalaupun kita nggak tahu ada keturunan atau enggak masalah, maksudnya ya kita tetap harus aware gitu kan. Dan apa namanya, kalau kita tahu itu malah lebih waspada lagi kan gitu kan, kita lebih bisa usaha untuk mencegahnya gitu. Kalau nggak tahu ya berarti kan banyak tadi kan sekarang ya sosial media banyak, atau buku-buku atau temen sharing gitu aja. Kalau misal ngerasa kok kayak aku udah masalahku kebak gitu ya, mesti apa sih lah kebak ya, penuh gitu ya dia ya gitu, ya udah cari teman, atau dia orang kan macam-macam ya caranya ya. Ada yang dia suka olahraga, ya wis olahraga ben luwih relax gitu kan. Ada yang ngelukis, ada yang gambar. Ya lakuin sesuatu yang dia bisa lebih positif gitu loh. Lebih bisa mengalirkan energi itu. Jadi nggak yang berlarut kayak gitu. Itu kan itu case-nya kalau kita nggak tahu ya Mbak, kita tuh ada itu apa enggak gitu. Terus hal-hal apa aja sih Mbak yang perlu kita waspadai barangkali tuh seseorang tuh dia terindikasi punya gangguan. Jadi istilahnya kayak gejala-gejala apa aja sih gitu ya yang bisa kita
waspadai gitu ya. Nah ini nanti aku bakal jelasin, cuman bukan untuk self diagnose ya gitu. Khawatirnya kalau orang dengar nanti jangan-jangan aku gini, jangan aku gini. Jadi ini untuk pengetahuan aja. Misal ada dari teman-teman atau dari bapak ibu yang nonton ini mungkin merasakan hal ini, itu untuk pengetahuan untuk sekeliling kita aja. Kalau ada yang seperti itu berarti kita harus lebih lebih memperhatikan, jadi tidak menganggap sepele. Kadang kan ada teman kita yang cerita terus alah guru ngono wae gitu, cuman kayak gitu aja, aku ya wis biasa kayak gitu. Tapi lebih kepada berempati gitu, intinya bahwa oh iya toh kamu ngerasain kayak gitu, oh kamu sedih toh, kamu lagi marah atau apa, jadi kita lebih bisa berempati kayak gitu aja ya. Nanti aku khawatirnya yang nonton ini nanti jadi terus gejalanya ada di aku semua nih, nanti malah jadi menimbulkan kecemasan kan gitu. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita ketahui, apa sih gitu ketika kita mungkin mental kita agak mulai terganggu atau mulai membuat diri kita itu nggak nyaman. Jadi yang pertama itu biasanya berbeda dari kebiasaan. Kayak misal nih Mbak siapa tadi namanya? Mbak Aisyah ya Allah. Mbak Aisyah biasanya seneng kumpul sama teman-teman. Kok jadi lebih sering menarik diri? Maksudnya jadi nggak diajak kumpul jadi nggak mau kayak gitu. Jadi lebih mengurung diri di kamar kayak gitu kan udah berbeda dari kebiasaannya ya gitu. Nah itu tuh mulai waspada, tapi nggak terus sehari aja langsung mungkin ngopo gitu kan, kamu kenapa gitu, enggak. Kalau itu udah rentangnya 2 minggu biasanya, 2 minggu berturut-turut. Jadi kayak mungkin murung, sedih, terus ngerasa putus asa itu berlarut gitu. Jadi kalau orang sedih habis kehilangan benda atau apa gitu kan wajar ya sedih gitu. Cuman kalau sedihnya berlarut lebih dari 2 minggu, nah itu perlu, maksudnya aku kenapa gitu, perlu ditanyakan pada diri sendiri gitu. Kemudian ada perubahan makan, ada jadi nggak doyan makan atau malah makan terus, perubahan pola tidur terus atau malah nggak bisa tidur gitu kan, masing-masing orang beda. Jadi kayak ada perubahan yang drastis kayak gitu. Kemudian ada juga perubahan mood gitu, mood yang benar-benar signifikan ya. Jadi tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, sedihnya itu sedih yang banget kayak yang ngerasa minder, ngerasa putus asa, ngerasa nggak berguna kayak gitu kan, dan itu moodnya swing banget. Nah itu harus diwaspadai juga. Kemudian merasa lelah, jadi terus-terusan capek gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh gitu, nggak ngelakuin aktivitas yang berat gitu, tapi dia kayak lelah aja gitu, kok nggak bersemangat untuk beraktivitas. Nah itu juga perlu ditanya, maksudnya aku sebenarnya kenapa gitu, atau mungkin menelaah diri sendiri, ada nggak sih hal-hal yang membuat dia berubah seperti itu, atau udah berapa lama kayak gitu juga. Kemudian apalagi ya, ya itu sih intinya, tanda-tanda itu tadi kalau sudah berjalan sampai lebih dari 2 minggu. Kalau yang lebih parah lagi sebenarnya ada, maksudnya udah psikosis ya. Psikosis itu udah halusinasi. Udah kayak mendengar suara tetapi suara itu nggak ada gitu loh. Maksudnya suara itu beraneka ragam, ada yang suara-suara yang mencemooh, ada yang suara-suara itu menyuruh melakukan hal-hal yang berbahaya kayak gitu, mungkin suruh loncat atau apa kayak gitu juga. Oh iya, sama kalau kamu udah mulai mau nyakitin diri sendiri atau nyakitin orang lain kayak gitu, kan ada yang sampai self harm gitu kan. Nah itu tuh udah harus mulai dicermati gitu, berarti apa nih problemku gitu. Kalau misal masih bisa dihandle diri sendiri, it's okay gitu. Tapi kalau misal kok berlarut terus-terusan, ya silahkan datang ke profesional kayak gitu. Ini Mbak yang perubahan mood tadi ya, itu kan ada perubahan mood. Itu tuh apa ujuk-ujuk dia misalnya tadinya ketawa terus tiba-tiba nangis, atau ada rentang waktu nih Mbak? Kalau ini yang buat tanda-tanda dia waspada gitu ya, yaitu ada perubahan yang lama. Maksudnya tadi kurun waktunya kan 2 minggu ya gitu. 2 minggu ini kok mungkin dia memakai kayak mengamati moodnya gitu ya. Hari Senin ini jam segini aku semangat banget gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba dia mungkin sorenya sedih banget. Itu 1 hari gitu ya. Ya udah oke, diamati dulu, mungkin baru haid gitu kan, bisa jadi. Ya oke, seminggu udah kelar haidnya gitu, kok tetap kayak gitu lagi, diamatin kok itu mulai mengganggu juga gitu. Kayak kalau dia pas bersemangat tuh sampai nggak bisa tidur. Nah gitu sebenarnya arahnya ke bipolar. Nah, bipolar itu kan tipenya banyak juga, ada yang benar-benar langsung swing kayak gitu, habis seneng, happy, bersemangat, optimis, dia bisa mencapai ini itu,
langsung 2 jam kemudian aja dia langsung aku nggak bisa apa-apa, aku kok nggak bahagia ya, kayak gitu ada. Itu memang benar-benar ada gitu loh, pasienku ada yang kayak gitu. Dan kalau kayak gitu memang harus ke psikiater karena memerlukan obat untuk mengendalikan moodnya itu gitu. Iya, tadi ini Mbak tentang self diagnose gitu ya. Ini kan kalau teman-teman terutama yang generasi Z itu kan akrab ya pasti dengan sosial media Instagram. Itu saya sendiri juga kadang kali itu terlintas gitu. Ciri-ciri orang apa, ciri orang terus dia jadi kata, kok aku banget ya gitu. Itu kira-kira sikap kita ketika melihat konten-konten seperti ini tuh gimana ya Mbak? Oke, jadi ada sih untuk menjaga kesehatan mental sebenarnya juga harus memilih-milih kontennya kayak membatasi screen time kayak gitu kan juga termasuk menjaga kesehatan mental juga. Nah, kalau biar nggak jadi berpikiran malah lebih cemas atau lebih parno. Nah, sekarang kan juga banyak tuh aplikasi ya yang arahnya maksudnya yang benar-benar dia profesional, maksud dia psikolog atau dia psikiater gitu kan, blognya juga sumbernya jelas gitu kan. Nah, kalau memang baca di situ terus ngerasa seperti itu ya dipantau dulu gitu. Kalau memang apa namanya memang kok kayaknya ke arah situ dan udah kan ada caranya juga kan menghandle diri sendiri kok nggak bisa, ya berarti kan langsung ke profesional. Jadi jangan buru-buru terus baca semuanya ya, maksudnya nggak dipilih gitu loh, sumbernya kan ada banyak orang kan nulis di Wikipedia juga bisa kan gitu. Siapapun bisa nulis gitu kan di blog atau apa, cuman pilihlah sumber-sumber jadi pembaca yang cerdas gitu kan, jadi sumber-sumbernya itu yang benar, jadi ada apa deskripsi sumbernya dari mana gitu. Kemudian misal nggak bisa ke rumah sakit atau nggak bisa datang langsung ke tempat untuk konsultasi atau tanya gitu kan, bisalah tanya ke itu platform-platform gitu loh. Sebenarnya kan ada kan yang platform-platform konsultasi online yang dia ya memang terjangkau harganya, kemudian memang itu adalah seorang profesional yang ada STR-nya, ada izin prakteknya. Tanya aja lah seputar kegelisahanmu, kok aku baca ini kok gini-gini, apakah aku seperti itu? Nah, itu kan lebih menenangkan. Oh, orang yang ngomong kan ya memang profesional gitu, jadi nggak menjadikan aku ternyata seperti ini ya gitu kan, malah jadi makin cemas sendiri, malah jadi gelisah sendiri, nggak bisa tidur sendiri karena memaknai itu dirinya gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ya jadi pembaca yang cerdas tadi dengan memilih sumber-sumber, kemudian tanyalah kepada ahlinya aja. Tadi kalau ada platform-platform ya silakan manfaatkan itu gitu biar nggak cemas. Tapi ini kita nggak perlu ya Mbak, kayak kalau misalnya ada postingan seperti itu tuh ya kita terima, cuma jadilah pembaca yang bijak ya Mbak ya. Yang bijak, jadi nggak langsung gek gitu, aku ini ya gitu ya, jangan-jangan aku ini gitu, nggak yang seperti itu. Terus nih Mbak, saya juga penasaran tadi tentang halusinasi gitu. Nah, ketika seseorang nih dia mendengar suara-suara itu tuh sebenarnya tuh dia sadar nggak sih Mbak kalau sosok yang menyuarakan tuh nggak ada gitu? Biasanya kalau waktu aku tanya biasanya ya sadar kalau nggak ada gitu. Kadang itu jadi beda ya, maksudnya apakah itu hanya pikiran, apakah hanya delusi pikirannya aja, atau memang benar dia mendengar gitu. Kalau mendengar itu kan halusinasi kan nggak cuma suara, penglihatan juga loh gitu. Halusinasi penglihatan, orang lain nggak lihat, dia lihat gitu. Terus pembauan, mencium bau-bau kayak gitu, penciuman juga gitu. Terus jadi semua indera kalau halusinasi itu dia bisa mencium bau busuk atau apa padahal nggak ada bau apapun gitu, jadi inderanya itu kayak gitu. Nah kalau yang masih tahapannya ringan gitu, dia itu merasa gitu kayak kok aku dengar suara ya gitu, padahal nggak ada gitu, kok aku sering. Nah dia ngerasain itu, cuman kalau udah berat ya gangguannya itu dia ngerasa sehat loh gitu. Jadi dia udah tilikannya itu udah rendah banget, jadi kayak aku tuh nggak apa-apa kok gitu. Dia cerita ngalor gitu kayak gitu, kayak dia meyakini itu hal yang benar gitu, karena dia benar-benar nyata, dia melihat itu loh di sana tuh ada gini, padahal nggak ada gitu. Dia lihat sendiri kayak gitu. Itu udah psikosis. Tapi ini mungkin kalau buat orang-orang yang tidak tahu tuh seringkali mengaitkannya sama hal mistis kali ya Mbak. Oke, ya tidak terlepas dari budaya ya kita ya. Emang kalau tergantung kita membahasnya pakai pendekatan apa ya Mbak ya gitu kan. Nah betul, jadi kalau pendekatannya tadi ada transpersonal juga ada gitu kan, halusinasi itu juga ada kayak gitu. Makanya kan perlu banyak kan kayak wawancara observasi sama lingkungannya juga, beberapa alat tes juga digunakan gitu kan, biar tahu oh ini beneran gangguan apa kayak gitu. Terus dari sekian yang tadi Mbak Sasa ceritakan ya tentang halusinasi dan lain-lain tuh buat kita Mbak ya,
misalnya nih kan ada ini mungkin ada mahasiswa, ada ibu-ibu dan dengan rentang usia beda-beda itu, bagaimana sih kiat kita buat mencegah adanya gangguan mental ini, Mbak? Jadi menjaga kesehatan mental ya intinya ya. Jadi gimana sih biar kita itu tetap sehat mental di perubahan zaman ini gitu ya. Benar. Istilahnya kan sebenarnya kalau untuk generasi tadi kan bukan untuk saling menyalahkan ya. Kayak kan ada yang mungkin generasi ibu yang dulu apa bapak yang dulu tuh kok cah saiki kok ngono wae wis ngeluh atau apa kayak gitu kan. Nah, memang zamannya berbeda jadi saling evaluasi juga maksudnya dari yang dulu-dulu dan sekarang berarti gimana sih caranya biar mental anak muda sekarang juga lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu tuh dengan cara yang pertama tetap terkoneksi dengan orang-orang gitu. Karena kan sekarang ya digital ini ya, Mbak, gitu kan. Kita lebih dimudahkan dengan segala macam teknologi, akhirnya kan kita nggak sering ketemu sama orang gitu kan. Ya kita harus tetap terkoneksi dalam artian tuh ya kita ketemu bener-bener ketemu gini tatap muka gini. Jadi kalau ada sahabat atau ada teman-teman yang positif gitu ya kita berkumpul lah gitu dari situ tetap terkoneksi lah kita dengan orang-orang itu gitu secara fisik juga nggak cuman digital aja gitu. Kemudian yang kedua itu menerapkan manajemen stres itu yang adaptif gitu yang apa namanya ya, jadi kalau masalah itu kan tetap harus dihadapi gitu, nggak cuma dihindari aja atau ditumpuk-tumpuk aja gitu. Jadi manajemen stres yang adaptif itu kemudian membatasi screen time tadi, screen time, kemudian memfilter berita-berita dan informasi yang kita dapat. Jadi nggak cuma langsung ditangkap mentah-mentah, harus benar-benar ilmunya sumbernya ini dari yang terpercaya atau enggak gitu. Jadi difilter juga. Kemudian membangun batasan diri yang sehat gitu ya, yang boundaries. Jadi misal kita berkumpul dengan lingkungan yang kira-kira itu nggak bagus untuk kita gitu, ya udah kita batasin juga gitu. Jadi kita bisa lebih sehat gitu kan. Kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya gitu kan. Terus yang terakhir itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu kan. Jadi ya kita makan yang sehat, olahraga, terus apa namanya ya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat kayak gitu kan, mencakup semuanya kan kalau kesehatan mental itu kan gitu. Ini Mbak, ngomongin tentang manajemen stres tuh, saya pernah dengar tentang coping stress ya Mbak. Nah itu sebenarnya manajemen stres yang baik itu yang seperti apa ya Mbak ya? Kalau tahapan manajemen stres sendiri itu sebenarnya kan berarti kan kita harus identifikasi sumber stresnya itu. Apa sih gitu yang bikin aku stres gitu kan. Kan kadang orang kalau stres tuh mau nggak tahu gitu. Udah kayak ditanyain kamu kenapa tuh nggak tahu gitu kan. Padahal sebenarnya kan dia tertekan dengan sesuatu hal gitu kan. Jadi diidentifikasi dulu gitu masalahnya, sumber-sumber stresnya itu. Kemudian yang kedua ya kita setelah tahu sumbernya kita pilih tuh metode penyelesaian masalahnya itu yang apa gitu kan. Metode penyelesaian itu ada dua ya, maksudnya yang pertama itu kita bisa mengubah situasinya dengan menghindari sumber masalahnya gitu lah. Kalau sumber masalahnya misal lingkungan pertemanan yang dia mungkin temannya ini agak nggak bagus, nggak positif ngajak kita, mungkin kita harusnya lulus tepat waktu, dia ngajaknya main terus. Nah itu kan kita bisa menghindari ya gitu. Tapi kan ada situasi-situasi yang kita nggak bisa hindari gitu kan, berarti kita harus pilih manajemen stresnya yang tepat. Ada juga yang mengubah reaksi kita gitu, mengubah reaksi kita ya misal tadi apa ya, kalau teman kita yang itu kan kita bisa menghindari juga, kita juga bisa merubahnya dengan ya udah kalau ketemu dia kita pas kelar dulu kerjaanku gitu. Jadi reaksi kita terhadap dia gitu loh. Jadi bisa merubah kondisinya, bisa merubah reaksi kita kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu kita juga bisa menurunkan standar sih. Menurunkan standar. Jadi kalau kita punya apa namanya masalah itu kan muncul karena nggak sesuai ekspektasi itu biasanya kan gitu kan. Ya udah berarti kita agak longgar lah dengan diri kita sendiri. Misal kita harusnya pengen mungkin targetnya 80 nilainya gitu kan, ya udah kita turunin dulu 70, nggak apa-apa lah gitu, standarnya segini dulu gitu. Jadi kan kita lebih enjoy juga gitu dan lebih ya udah gitu menghadapi segala situasi ini gitu kayak gitu. Ya mungkin karena seringkali saat stres tuh
ini ya mungkin fenomena di mahasiswa ya Mbak ya. Stres tuh tidak menyelesaikan masalahnya tapi kayak lari dulu. Iya, itu Healing kan dulu itu baik ya sih Mbak? Oke, itu sebenarnya kan respon apa ya? Respon otomatis sih itu. Jadi respon itu kan ada fight, flight, Iya. atau yang emang otak Otak limbik reptil, ya. otak kita itu kan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal mau kayak gitu. Cuman habis setelah itu ya diselesain masalahnya gitu. Lama-lama terlalu lama di mode itu juga nggak bagus. Karena apa? Ya tetap stres sumbernya aja nggak mau kelarin kan gitu. Kan ada juga yang manajemen stresnya itu melakukan hobi. Jadi dia melakukan aktivitas dengan orang-orang tersayang, dengan keluarganya atau dengan mungkin teman-temannya, sahabatnya, nggak apa-apa gitu. Cuman ya tetap itu tadi sumber stresnya diidentifikasi juga dan dikelarin kayak gitu. Nggak cuman dibiarin aja, ya nggak kelar gitu Karena kan. mau seberapa jauh kita lari, mau healing berapa lama kalau belum selesai ya balik lagi stresnya Mbak ya. Benar gitu kan, identifikasi sumbernya itu. Ya tadi sebenarnya saya sudah menyinggung ya Mbak tentang kapan sih kita harus aware saat kita butuh ke profesional gitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Mbak? Kapan saat kita tuh emang bener-bener ini loh kamu tuh harusnya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Sebenarnya kalau mau ke psikolog atau ke psikiater itu yang benar-benar urgent ya. Jadi aku juga nggak pengen maksudnya orang-orang dikit-dikit ke psikolog atau orang-orang dikit-dikit ke psikiater kayak gitu kan. Nah ini ya untuk tilikan diri sendiri aja. Semisal memang kok problem ini udah dia mencoba dengan segala cara ya. Kayak sebenarnya ada loh gitu yang ke psikolog itu nggak bermasalah yang berat gitu. Kayak misal dia itu sebenarnya pengen nyelesain skripsinya tepat waktu gitu. Karena dia sudah berusaha, udah bikin timeline, udah gini kok yo nggak kelar-kelar gitu. Akhirnya dia datang ke psikolog ya pengen gimana sih caranya biar aku tuh bisa tepat gitu. Nah, nanti kan bisa dikasih guideline-nya kayak gitu. Nah, kamu bisa datang ke psikolog ketika kamu itu sudah berusaha melakukan segala cara dengan usahamu kok kamu belum menemukan solusinya. Nah, silahkan datang ke psikolog. Tapi kalau untuk yang masalah mental tadi yang udah kayak ngerasa terganggu, dia sudah sulit beraktivitas, susah tidur, udah makannya juga nggak nafsu kayak gitu, udah mengganggu fisik juga, udah 2 minggu gitu kan, patokannya ya 2 minggu tadi, ya silahkan datang gitu, silahkan datang ke psikolog. Karena kan ke psikolog itu sebenarnya nggak cuma buat konsultasi aja ya, dia bisa tes IQ, tes minat bakat gitu kan, banyak hal yang bisa dilakukan kalau ke psikolog. Nah kalau ke psikiater ini biasanya nanti kalau di tempatku maksudnya di RSUD Bung Karno itu sendiri ada yang pasien bisa kalau dia ngerasa memang butuh obat nih gitu kan dia langsung ke psikiater gitu. Biasanya juga ada yang dia pengennya ke psikolog dulu nggak mau obat, cuman kalau ke psikolog ternyata dia perlu obat ya kita rujuk gitu, kita rujuk ke psikiater karena kan memang tidak bisa meresepkan psikolog itu. Jadi terapi itu bisa bermanfaat, maksudnya bisa efektif ketika memang ada bantuan obat juga. Jadi kalau obatnya jalan juga enak, nanti kita pendampingan juga dengan psikiater, dengan psikolognya gitu, psikiater, psikolog kayak gitu. Jadi kita saling bekerja sama kayak gitu. Tapi kalau misalnya sebagai pasien atau orang pengen ke keduanya itu ada alur dulu nggak Mbak? Apakah harus ke psikolog dulu atau ke psikiater atau ada gimana Mbak? Kalau sebenarnya sama-sama sih ya, maksudnya kan yang tahu kondisi benar-benar butuh obat atau tidak itu kan ya dari profesionalnya juga gitu. Jadi kalau misal pasiennya ini inginnya ke psikolog, kalau dia butuh obat ya kita rujuk ke psikiater. Tapi alurnya biasanya kan yang lebih ringan dulu ya gitu kan. Biasanya kalau memang masalahnya dia masih ringan-ringan ya ke psikolog dulu gitu kan. Terus habis di treatment atau di apa ternyata kok dia tidak membaik atau dia mungkin sudah membutuhkan obat, harus pendampingan juga dengan obat ya ke psikiater gitu, terus nanti didampingi oleh psikolog kayak gitu. Sebenarnya psikiater itu juga bisa loh kasih psikoterapi gitu. Jadi itu tergantung orangnya sendiri juga, dia pengennya psikiater atau psikolog gitu, semuanya bisa membantu. Jadi nyamannya kan kayak cocok-cocokan juga kan kayak gitu. Kalau kayak itu Mbak, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang kayak dia tuh nggak tahu gitu loh dia masalah apa terus datang ke psikolog tuh bisa Mbak ya? Oh jadi dia Dia nggak datang tahu. karena nggak tahu apa-apa. Ada nggak ya yang kayak gitu ya? Nggak ada sih kemarin ya. Yang ada ya dia ngerasa nggak bermasalah gitu, ada sih ngerasa nggak bermasalah, nggak kenapa-kenapa, terus tanya juga bedanya apa sih Mbak cerita ke psikolog sama ke temen gitu, itu juga ada. Ya, apa bedanya, Mbak? Kayak gitu ya gini no, kalau kamu ke temenmu kamu bisa diketawain, kamu bisa dijudgement, kamu bisa
ya mungkin ada temanmu yang memahami kamu kayak gitu kan. Cuman kalau ke psikolog itu kan ya ke profesional, pastilah kita menerima kamu tanpa syarat gitu. Maksudnya ya memang kamu datang ke sini ya kita siap untuk menampung sampah-sampah emosionalmu gitu kan. Jadi kita nggak boleh kayak kamu tuh gini gini gini, maksudnya menyalahkan atau gimana. Kita objektif ya, jadi kita benar-benar menerima, maksudnya kita mencoba untuk memahami konteksnya di apa. Kemudian kalau satu kali sesi aja ke psikolog itu ya jangan berharap langsung celing sembuh gitu kan. Lah traumanya udah bertahun-tahun terus dia datang, "Kok aku biasa aja," gitu kan. Ya gimana gitu kan. Oh, kamu baru satu kali datang gitu. Itu aja baru asesmen pasti kan, asesmen awal gitu. Baru awal-awal belum penentuan psikoterapinya apa kayak gitu. Jadi ya jelas beda gitu kalau kamu mau ke psikolog atau ke temanmu. Kalau temanmu memang sudah cukup dirasa, maksudnya kamu curhat ke temanmu udah dirasa cukup, ya udah nggak usah ke psikolog gitu kan. Kalau kamu memang pengen cari tahu bedanya apa, ya silahkan coba gitu ke psikolog bedanya apa. Biasanya kan kayak gitu. Ada kemarin yang datang kayak gitu. Aku juga lah kalau satu kali kesini ya bedanya apa ya nanti sesi berikutnya gitu kan. Kalau sesi pertama kan memang baru kamu nyeritain masalahmu apa, terus harapanmu, biasanya kami tanya, harapanmu datang konsultasi ke psikolog apa? Aku pengen didengerin doang. Oke, kita dengerin doang gitu. Kalau aku pengen tahu sih masalahku ini dari mana sih sumbernya, kemudian aku pengen bisa lebih menghandle kayak gitu. Ya udah kita kasih apa yang dia mau gitu kan. Jadi harapannya dulu apa? Biasanya ada guide pertanyaannya juga gitu. Dia kesini runtutannya apa, kronologisnya gimana gitu. Tadi saya terpantik waktu Mbak Sasa bilang orang nggak punya masalah terus datang ya. Sebenarnya itu yang dia ngerasa nggak punya masalah tuh itu hal yang bermasalah bukan ya Mbak? Kalau aku rasa dia masalah sih sebenarnya. Nggak sadar ya? Ya bukan nggak sadar, dia mempertanyakan, dia bingung loh, maksudnya dia kan bingung dengan sebenarnya kan hati kita gitu, maksudnya kita itu kan manusia pasti ada kayak alarm sendiri gitulah. Ketika kita tuh bingung mau melangkah, itu sebenarnya kan dia ragu-ragu apakah aku harus melanjutkan A atau melanjutkan B gitu. Terus habis itu kan harapannya mau apa, akhirnya dia bingung sendiri gitu, dan dia ngerasa karena nggak dapat terus aku ngopo gitu kan. Lah kan baru satu kali sesi ya. Kalau yang ini kan case-nya memang ya tadi yang dia laki-laki, dia suntik hormon, apakah dia mau jadi perempuan atau mau jadi laki-laki tuh. Nah dia kan, lah kamu ngerasa bermasalah nggak? Enggak, aku biasa aja kan, dia bilang gitu. Oke, gitu ya. Kita juga nggak bisa terus menghakimi kamu harus begini kan hidupnya dia. Jadi sebagai profesional biasanya lebih objektif, kita ngasih tahu kalau kamu lanjutkan ke ini dengan suntik terus kamu jadi perempuan, kamu operasi kayak gitu, nah nanti kedepannya dampaknya apa, kamu ingin berumah tangga atau tidak? Ingin, aku pengen punya anak ini. Oke. Nah kalau kamu melakukan ini apakah sesuai dengan nanti tujuanmu? Kan tidak. Jadi biar pikir sendiri kan gitu. Jadi nggak yang terus kita harus memutuskan kehidupannya mereka, karena kan ya kita profesional, kita tidak mau, maksudnya kalau kita menentukan dia menyalahkan kita, lah kan aku nurut gitu sama kamu, ya kita juga nggak mau gitu. Jadi dia dapat insight gitu, oh ternyata aku selama ini salah ya, aku harus begini ya kayak gitu. Itu satu kasus ya, ada kasus-kasus banyak kayak gitu yang ya lucu-lucu sih, hiburan sih menurut aku kayak gitu. Oh ya ternyata ya memang beraneka ragam gitu kan. Betul. Kalau ini dari aku sendiri sih sebenarnya pertanyaan sudah habis ya Mbak ya. Ya mungkin masih banyak tapi diterus-terusin tidak selesai. Ini ternyata sudah jam 9:30 ya. Nggak kerasa ya Mbak? Iya nggak kerasa udah jam segini. Oke. Nanti barangkali jika masih ada pertanyaan lain-lain bisa langsung meluncur ke sosial medianya Mbak Sasa gitu. Atau meluncur ke RSUD. Iya betul. Ke RSUD atau terdekat. Karena saya ada jam di sana. Iya. Mungkin sesi tanya jawab kami cukupkan sekian, dan sebelum kami tutup mungkin itu Mbak, dari Mbak Sasa ada closing statement terlebih dahulu ya Mbak. Oke, closing statementnya sebenarnya aku malah nyiapin dari hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib ya gitu kan, yang didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukanlah di zamanmu, dan itu memang benar gitu. Jadi kalau kita generasi Z kemudian punya anak nanti kan generasi alpha, ya kita juga harus menyesuaikan dengan zaman anak kita gitu. Tidak terus aku ndek ben ngene lho, kowe ya kudu ngene kan gitu. Kadang-kala kan ada rasa-rasa ingin
lah kan ibu mbien kayak gini wae yo gak apa-apa gitu lah, tapi kan masanya dia, masanya anak-anak kita atau masanya orang tua kita dulu itu kan yo berbeda dengan masa-masa ininya. Itu tadi memang benar sih kata hadis ini gitu. Jadi ya didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu kayak gitu kan. Kemudian di lain sisi bahwa memang kesehatan mental itu penting. Jadi kesehatan itu tidak cuma kesehatan fisik aja, jadi kesehatan mental juga perlu dijaga kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Ini juga closingnya tidak buat berlaku yang sudah punya anak ya, termasuk buat saya juga. Oke, benar. Depan gitu maksudnya. Besok kan mau punya anak loh kan gitu. Ya, terima kasih Mbak Sasa atas ya tadi sesi tanya jawab dan sejak awal tadi ya sudah hampir 1,5 jam gitu. Jazakallah khair, terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman ya yang sudah meluangkan malam ahadnya bersama kami ya turut serta mensukseskan Cendekia Talk yang pertama ini gitu. Dan perlu diketahui bahwa program ini juga akan terus berlangsung, insya Allah 2 pekan sekali ya, insya Allah juga akan ada semacam ini gitu. Dan teman-teman bisa memfollow IG-nya tentu yaitu Cendekia Talk. Yang punya Instagram bisa di follow, yang belum bikin dulu. Ya, tidak marketing. Dan mungkin kedepannya tidak hanya dalam bentuk talk show, tapi juga ada podcast, webinar, dan juga video-video pendek. Jadi bisa ditunggu gerak dari Cendekia Talk ini gitu. Mungkin kami cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.